Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf karena memang terpending ya untuk perkelahiannya, tapi tenang saja. Sekarang minggu ini sampai minggu depan-depan lagi saya sudah standby di sini, jadinya di Jogja ya, jadi aman-aman saja untuk perkuliahan. Ya. Oke, kemarin kita udah ini perumusan masalah sudah manfaat tujuan. Nah, nih kita ke manfaat dan tujuan. Untuk manfaat dan tujuan penelitian udahlah, itu manfaat yang dan tujuan itu kan memang teori-teori saja ya, maksudnya ada pengertian dan kalian bisa baca, tetapi untuk menulis menulis apa menulis tujuan itu memang gampang-gampang susah ya. Contohnya seperti ini ya, dulu kalian tuh ini ya, upaya motivasi belajar siswa sehingga menggunakan media audio book di kelas 3 tema 1 SD Karanggulang. Nah, contohnya ini contohnya nih, ini kan judul apa coba ini coba, judul apa, judul apa, tahu nggak? Kalau nggak tahu saya suruh ngulang di Metopan 1 ya, kalau nggak tahu beneran saya suruh ngulang di itu Metopan 1. Nah, ini kan ininya ya. Nah, judulnya, nah, itu rumusan masalah. Rumusan masalahnya seperti ini. Rumusan masalah itu kan sama dengan pertanyaan masalah ya. Ini atau pertanyaan penelitian. Nah, rumusan masalah itu sama dengan pertanyaan penelitian. Kalau judulnya seperti ini, bagaimana pertanyaannya? Seperti itu. Enggak? Enggak? Kalau judulnya seperti itu, bagaimana pertanyaannya? Itu kan judulnya. Nah, pertanyaan penelitiannya seperti apa? Gitu. Gampang, gini aja. Gampang. Bagaimana upaya motivasi belajar siswa di kelas tema gitu. Ini pertanyaan, jadi jangan sampai nanti nulis rumusan masalah salah ya. Coba terus nih. Oh, upaya meningkatkan, bagaimana upayanya? Itu kalau pertanyaan Anda satu, ya kan? Bisa nggak Pak dibuat dua pertanyaan? Bisa. Ini kan bagaimana upaya meningkatkan, ya kan? Upaya meningkatkannya seperti apa? Bisa sih, bisa aja tambah satu. Bagaimana bagaimana upaya ya? Bagaimana peningkatan motivasi belajar? Eh, Kalau urusan sudah peningkatan, bagaimana peningkatan? Peningkatan ini berarti ini kuantitatif.
tuh, karena ini bukan judul kuantitatif, ini judul apa juga. Tuh, harus tahu kamu. Tuh, itu cara menulis rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Itu gitu ya, ingat-ingat ya. Jadi tinggal ditambahin aja bagaimana upaya meningkatkan, ada bagaimana. Terus tujuan. Terus tujuannya. Apa tujuannya? Coba. Tujuannya apa? Tuh. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ya, jadi manfaat. Kita ada manfaat teoritis dan praktis ya. Nah, ini kalian itu saja, kalian cari saja ini teoritis. Ini sudah selesai. Sudah. Terus jadi bab satu. Gampang ya? Iya gampang, susah-susah. Kalian aja yang mau gampang itu dibuat susah. Ini kalau masih belum paham kebangetan. Kalau nanti masih belum paham, silakan Anda catat, Anda presensi di kolom komentar Google Class. Di situ dan sekalian dicantumkan pertanyaannya. Silakan dicantumkan di situ pertanyaannya. Nah, ini manfaat adalah. Nah, sekarang ke landasan teori. Apa sih itu landasan teori? Nah, landasan teori itu teori-teori yang akan kalian gunakan di tulisan kalian. Ini kan di bab 2 sudah nih. Ya kan? Jadi teori-teori apa saja yang dilakukan, yang akan dilakukan di yang kalian masukkan dalam tulisan kalian itu semua dituliskan di landasan teori. Tapi harus konstruk, harus urut. Di landasan teorinya itu. Nah, tadi kan ini ya. Ini ya. Saya meningkatkan motivasi belajar kelas rendah menggunakan media audiobook, gitu kan. Nah, kalian harus cari dulu motivasi. Yang pertama dicari ya, itunya teorinya ya. Di Oke, cari teori tentang motivasi. Apa sih itu motivasi? Apa itu motivasi? Seperti apa itu motivasi? Tadi, dengan setelah itu berbagai macam motivasi, ada motivasi kinerja, motivasi kerja, motivasi apa-apa, terus motivasi belajar. Nah, baru diberikan di motivasi belajar itu apa. Nah, kalau sudah tahu motivasi belajar teorinya, sekarang cari indikator motivasi belajar. Nah, cari. Ini kan dari motivasi ini dan motivasi belajar ini kan sudah banyak sekali ya. Nah, pokoknya terakhir nanti cantumkan di indikator motivasi belajar. Apa indikatornya? Nah, ini kalian gunakan untuk membuat instrumen penelitian. Motivasi belajar itu penting karena itu dibuat untuk instrumen penelitian. Apa sih itu? Itu adalah alat ukur gitu. Motivasinya itu bisa dikatakan rendah, bisa dikatakan naik. Itu dilihat dari apa ya? Dilihat dari indikator ini, seperti itu. Tuh, pahami ya. Tuh.
Jadi pengukurannya itu menggunakan indikator. Kalau kalian tidak bisa mencari indikator, susah. Satu lagi, indikator itu sesuai teori ya. Harus sesuai teori nih, nggak boleh ngawur. Ingat, indikator nggak boleh ngawur ataupun buat sendiri tidak boleh. Harus sesuai teori. Karena indikator itu suatu ukuran atau tolak ukur, jadi tidak bisa kalian buat sendiri. Kalian membreakdown dari sebuah teori bisa, tapi untuk membuatnya jangan, tidak akan bisa. Jadi penelitian kalian tidak akan valid, apalagi dalam penelitian kuantitatif yang mengedepankan indikator. Ini nggak bisa, indikator harus sesuai dengan teori. Oke, ya. Nah setelah itu apa Pak? Nah setelah selesai itu, ini kan sudah motivasi belajar, langsung aja ke media, pengertian media. Sorry, ya pengertian dan lagi tentang media pembelajaran. Kalian ulas dulu media pembelajaran itu apa saja, apa seperti apa. Nah kalau sudah turun, pokoknya nanti itu pedomannya segitiga terbalik ya, yang umumnya itu di atas, yang khususnya itu di bawah. Lah kalian sudah mengulas berbagai macam media belajar seperti ini, jenis-jenisnya ini. Nah kalian mengarahkan ke, setelah ini selesai dibahas media belajar, nah, kalian arahkan ke media audiobook. Nah baru kalian arahkan ke sini, baru bisa seperti itu. Jadi urut terus dari variabel y menuju ke x kalau menulis di bab ya itu. Paham ya? Ya harus paham lah. Oh satu lagi Pak, ini ada kerangka berpikir tuh seperti apa ya Pak, kerangka berpikir? Kerangka berpikir no, ya yeah. Untuk kerangka berpikir silahkan kalian PR. Apa itu kerangka berpikir? Untuk PR tolong sampaikan di dalam komentar nanti, yani nanti komentarnya itu judul. Nah terus setelah itu kalian tuliskan kerangka berpikir dari judul kalian. Nah gitu aja kan, tuliskan kerangka berpikir dari judul kalian. Udah gitu aja. Oke, kita bertemu lagi di minggu depan. Kalau ada yang mengendaki offline juga bisa, tapi terbatas ya. Kita sesuaikan saja di, harus kita nanti berjarak di kelas dan sesuai dengan protokol kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer dan kawan-kawan itu ya. Dan kuotanya itu juga harus setengah kelas, kalau bisa seperempat kelas biar jaraknya bisa panjang-panjang. Oke, hipotesis gampang, kalian pasti tahu hipotesis itu dugaan sementara. Dugaannya seperti apa? Dugaannya ya seperti ini. Jadi dugaannya itu media audiobook itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Udah itu aja. Hipotesis itu mah gampang. Ya ini saja dari pertemuan dari saya. Mohon maaf jika ada salah saya. Perkuliahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.